Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone 13 gue teman-temannya yang udah diinstal iOS 17.3. Jadi kemarin gue udah bikin review tentang iOS 17.3 yang ada di iPhone 11 Pro gue teman-temannya. Jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian kalau untuk iPhone 13 sendiri itu gimana sih untuk experience-nya di iOS 17.3 ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, dan juga untuk kalau sistem data di iPhone 13 sendiri itu kalau untuk iOS-nya itu diangkat 10,97 GB dan sistem datanya diangkat 7,13 GB dibandingkan dengan iPhone 11 Pro lebih kecilan di iPhone 13 teman-temannya. Kalau di iPhone 11 Pro kalau nggak salah itu 10 dan 10 juga teman-temannya. Nah, kalau untuk sistem datanya seperti ini guys ya. Oke teman-teman, jadi hal pertama setelah kita selesai update iOS itu harus di hard reset teman-temannya. Kalau untuk iPhone 10 ke atas ya yang udah nggak ada Touch ID itu untuk resetnya tuh sebenarnya gampang teman-temannya. Kalian tekan tombol volume up, volume down, kemudian tekan tombol power itu dalam jangka waktu yang lama seperti ini ya. Gue ajarin ke kalian seperti ini, nanti dia bakal mati sendiri, kemudian dia bakal muncul logo Apple. Setelah logo Apple-nya muncul baru kita lepas ya untuk tombol powernya ini teman-temannya. Jadi seperti ini gue ajarin ke kalian. Nah ini lepas saja. Jadi setiap habis update iOS apapun itu yang sudah kalian update, kalian harus lakukan hard reset. Ini gue selalu lakuin karena ini untuk menghindari hal-hal yang takutnya itu bikin iPhone gue tuh ada yang bugs teman-teman. Karena kan kadang-kadang nggak ada bugs sama sekali, tapi karena habis update iOS itu ada bugs yang ternyata di luar dugaan kita. Nah, gunanya hard reset ini untuk bikin bugs itu menjadi seperti normal lagi jika memang nggak ada bugs ya, kecuali ada bugs terbaru di iOS yang di update teman-temannya. Nah, jadi di sini ini udah ke restart ya untuk iPhone 13 gua teman-temannya. Nah, jadi kemarin gua sempat bikin ya untuk review iOS 17.3 di iPhone 11 Pro itu yang menurut pendapat gua secara pribadi sebenarnya bagus-bagus saja dari sisi baterai teman-temannya, lebih hemat. Tapi sisanya itu amburadul menurut gua secara pribadi di device 11 Pro gua. Kebetulan ini lagi nge-record ya untuk device 11 Pro gua teman-teman. Nah, kalau untuk di iPhone 13 sendiri ini kan udah gua hard reset juga, udah 2 kali. Kemarin habis di restart itu reset juga, kemudian ini barusan gua reset juga teman-temannya. Jadi di sini yang pertama-tama itu gua bakal ngajakin kalian untuk ngeliat baterai. Kalau untuk di iPhone 13 gua baterai kan sisa 99% tuh baterai health-nya. Kita lihat apakah berkurang, ternyata ini tidak ada pengurangan sama sekali untuk baterai health-nya, masih aman-aman aja. Untuk sinyal juga masih oke-oke aja teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali. Ini gua airplane mode, kemudian gua akan nyalakan lagi teman-temannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sendiri untuk sinyal nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja. Nah, jadi kemudian di sini akan gua share ke kalian teman-temannya. Kalau untuk dari iPhone 13 sendiri ini kan dipakai sama ibu bos ya. Jadi gua udah tanya ke dia kesan dan kesan-kesan yang dia rasakan. Jadi selama pakai 17.3 ini nggak ada masalah sama sekali sih teman-temannya. Dibandingkan dengan iPhone 11 Pro gue yang amburadul, 13 ini relatif aman banget, nggak ada masalah sama sekali. Dari sisi baterainya ini aman-aman aja. Kita lihat untuk dari baterai sendiri teman-temannya. Kalau untuk baterai sendiri kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau untuk baterainya itu last charge-nya tuh jam 3 itu 100%, terus kemudian dimainkan sama Bu Bos, dia nonton nih. Dia nonton teman-temannya dari jam 3 kan 100, sekarang jam 6.14 itu baterainya di angka 85% sini teman-temannya. Jadi gue bisa bilang untuk baterai di iPhone 13 ini secara sekilas itu masih bagus banget, awet-awet aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk suhu panasnya yang gue rasakan memang ya biasa aja teman-temannya. Kalau di iPhone 11 Pro gue kan suhu panasnya itu sangat-sangat sensitif ya, itu panasnya berasa banget. Cuma ngecas, dicabut, terus dimain sebentar aja itu panasnya berasa banget, bahkan nembus dari case gue teman-teman. Kalau untuk di iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam. Tapi untuk di iPhone 13 sendiri itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau untuk dari fitur-fitur yang ada seperti misalkan status WhatsApp ya, suaranya itu harus pakai mode nyala dulu suaranya, itu baru nyala, memang benar terjadi, dan ini udah terjadi di iOS sebelumnya teman-temannya. Jadi gua nggak consider hal ini sebagai bug sih, menurut gua memang udah bawaannya kayak gini sekarang teman-temannya. Nah, terus yang pengen gue share ke kalian juga ini dari kamera. Untuk kamera sendiri sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja teman-temannya. Jadi untuk smoothnya juga ini nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Dibandingkan dengan iPhone 11 Pro gue jauh banget ya performa yang gue rasakan teman-temannya. Gue juga pakai iPhone 13 ini sesekali dan memang gue ngerasa dari kemarin memang nggak ada masalah sama sekali sih teman-temannya. Nah, catatan gue secara pribadi, baterai lebih hemat ya untuk 17.3 di iPhone 13 ini teman-temannya. Suhu panas sama aja dan performa tetap aja sama-sama smooth guys ya. Dan juga untuk fitur-fitur yang di
diberi oleh Apple di 17.3 ini semuanya tuh ada juga di sini teman-temannya. Jadi di sini yang paling ngetop itu kan yang device stolen itu teman-temannya. Di sini gua akan coba device stolennya ini. Ada yang bilang ke gua kalau device stolennya itu nggak ada teman-temannya. Jadi gue sih agak kaget juga kalau misalkan device stolen kalian tuh nggak ada. Kenapa? Tapi gue kurang tahu juga karena memang untuk stolen device protection ini buat yang dapetin iOS 17.3 itu semuanya pasti bakal dapat kok teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk True Tone sendiri di sini masih ada aja teman-temannya. True Tone-nya di sini nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang hilang juga menu True Tone-nya teman-temannya. Jadi so far masih so good aja teman-temannya, bagus-bagus aja. Nah, gue sebenarnya nggak ada catatan secara khusus untuk iPhone 13 di iOS 17.3 ini, gue rasa bagus banget. Tapi satu hal yang menjadi catatan gue adalah AirDrop dan WiFi teman-temannya. Kalau untuk WiFi sendiri sih gue ngerasa ada perbaikan di 17.3 ini, karena untuk WiFi-nya tuh nggak kayak di 11 Pro gue yang putus nyambung teman-temannya. 11 Pro gue tuh kayak kesel banget gue ngelihatnya. Kenapa dia suka kadang-kadang nggak nyambung padahal dia udah connect ya di WiFi kita. Jadi kalau di 11 Pro gua tuh kita tuh udah connect WiFi di sini, udah connect namanya, tapi nggak ada untuk icon WiFi-nya di sini teman-temannya. Nah, kalau di iPhone 13 sendiri ini aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kalau untuk di AirDrop-nya ini menjadi catatan gua secara pribadi teman-temannya. Kalau menurut gua sih kalau untuk WiFi-nya sendiri itu kan sudah aman, tapi kalau untuk AirDrop-nya ini gua ngerasa memang agak sedikit kesulitan teman-temannya kalau untuk ngirim file ke sesama iPhone. Hal ini semalam gue temui pas gue pengen AirDrop ke 11 Pro gue itu. Entah 11 Pro gue yang bermasalah, entah memang iOS 17.3 ini yang kurang bagus di AirDrop. Itu ngirim file tuh berkali-kali fail teman-temannya untuk di AirDrop. Padahal itu cuma 3 video doang seperti biasa. Dan gue ngerasa memang dia udah ngirim lagi on the way tiba-tiba macet terus fail, dicoba lagi on the way tiba-tiba macet fail. Dan solusinya dari 3 video gue kirimkan 2 video doang dan akhirnya dia kekirim teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi ya, dari 13 sendiri itu yang gue rasakan agak sedikit ngeselin palingnya cuma di AirDrop teman-temannya. Yang gue nggak tahu kenapa itu, entah dari 11 Pro gue yang bermasalah, entah 13 Pro entah iPhone 13 ini yang kurang cocok, entah dari memang 17.3 ini yang gue rasa memang bugsnya ada di AirDrop teman-temannya. Buat kalian yang ngalamin beberapa hal yang di luar logika teman-temannya, atau yang menurut kalian bugs, boleh komen dan share di YouTube gue ini teman-temannya. Nanti kita bahas bareng-bareng guys. Tapi so far untuk iPhone 13 sendiri itu yahut banget sih teman-teman di 17.3. Gue ngerasa lebih baik banget dibandingkan dengan 17.21 ya. Nah, mungkin itu aja sih yang ingin gue share ke kalian. Buat kalian yang belum update, gue sarankan kalian untuk update aja ke 17.3 karena gue ngerasa ini iOS yang paling stabil untuk di iOS 17 buat varian iPhone 13 gue teman-temannya. Dan catatannya teman-temannya, device gue dengan device kalian mungkin berbeda karena satu device dengan yang lain itu tidak bakal sama. Tapi kemungkinan rata-rata itu kebanyakan sama aja dengan yang gue alami teman-temannya. Nah, semoga kalian yang udah update ke 17.3 nggak nemuin masalah, nggak ada bugs, nggak bikin hardware-nya rusak teman-temannya, nggak bikin sinyal hilang, dan juga nggak bikin baterai health-nya turun teman-temannya. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye-bye.